Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nuraini akan menjelaskan tentang Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Secara resmi, Kerajaan Goa dan Talo ini memeluk agama Islam pada tanggal 22 September pada tahun 1605. Kerajaan Goa Talo ini berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Meskipun Kerajaan Goa Talo ini sudah memeluk agama Islam, tetapi mereka juga masih berhubungan dengan orang-orang Portugis. Pada tahun 1608, Makassar ini berkembang menjadi pusat Kerajaan Goa Talo dengan Raja Karaengmatoya yang bergelar Sultan Alauddin. Setelah membahas tentang Kerajaan Goa Talo, sekarang kita membahas tentang letak geografisnya. Letak geografis Kerajaan Goa Talo ini sangat strategis, yaitu di pantai barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo ini beribu kota Makassar yang dibatasi oleh Selat Makassar di bagian barat, Laut Flores di bagian selatan, dan Teluk Bone di bagian timur. Keadaan alam inilah yang menjadikan masyarakat Goa Talo menjadi pelaut ulung, khususnya suku Bugis. Setelah membahas kondisi geografis atau letak geografisnya, sekarang kita membahas kehidupan politik. Pada tahun 1593 sampai 1639, Sultan Alauddin merupakan raja kerajaan Goa Talo yang ikut serta menyebarkan agama Islam di berbagai pulau kecil di Sulawesi Selatan. Akan tetapi upayanya tersebut mendapat pertentangan dari kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Meskipun demikian, satu persatu dari kerajaan tersebut dapat ditaklukkan oleh Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa Talo ini mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin mampu membangun kerajaan Goa Talo ini menjadi pusat perdagangan maritim di Indonesia bagian timur. Dia juga menentang keberadaan VOC yang memonopoli perdagangan di Sulawesi. Atas kegigihannya ini, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Dalam pertempuran di dekat Butung, Cornelis Spelman ini berhasil menghancurkan armada laut di Goa Talo. Dan Arupalaka memimpin serangan dari daratan. Kerjasama antara VOC dan Arupalaka ini akhirnya berhasil membuat kerajaan Goa Talo ini hancur pada masa Sultan Hasanuddin. Ini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi. Kerajaan Goa Talo menjadi pintu gerbang perdagangan rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang mengunjungi pelabuhan Sumba Ompu untuk melanjutkan aktivitas perdagangannya menuju Malaka, Jawa, dan Maluku. Kondisi inilah yang mendorong Goa Talo berkembang menjadi kerajaan maritim dengan menitik beratkan kegiatan perekonomiannya pada sektor perdagangan dan pelayaran, kehidupan sosial dan budaya. Klasifikasi sosial masyarakat Goa Talo dibedakan menjadi tiga, yaitu golongan bangsawan, masyarakat biasa, dan Buddha. Seperti kerajaan lainnya, masyarakat Goa Talo memiliki kesetiaan yang tinggi pada rajanya. Saat raja memeluk agama Islam, masyarakat Goa Talo turut mengikutinya. Saya Khairunisa akan menjelaskan tentang kehidupan agama pada kerajaan Goa Talo. Islamisasi di kerajaan Goa Talo tidak dapat dipisahkan dari ulama yang bernama Datuk Ribandang yang berasal dari Minangkabau. Bersama Datuk Patimang dan Datuk Retiro, Datuk Ribandang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Islam yang berkembang pesat di daerah Sulawesi Selatan juga sangat menjunjung tinggi toleransi. Terbukti ketika Sultan Hasanuddin menerima Francisco Vieira, utusan Portugis yang membawa misi penyebaran agama Katolik. Bahkan Sultan memberikan saham perdagangan kepada orang-orang Portugis sebagai upaya mengusir VOC karena telah melakukan monopoli perdagangan di Sulawesi.